Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana perjalanan Xiaoyan menuju kompetisi 3000 alam harus tertunda. Karena Xiaoyan membutuhkan banyak pil abadi yang akhirnya ia pun berniat untuk memburu esensi dari benih kekosongan atau Void Seed agar bisa ditukar dengan pil abadi. Namun ketika Xiaoyan akan mencari Void Seed, tiba-tiba Void Seed tersebut telah dikelilingi oleh banyak orang di ruang kehampaan ini. Mereka adalah keluarga jin. Mereka berniat untuk menghabisi Void Seed itu secara bersama-sama. Mereka berniat untuk mengambil esensinya dan juga mereka berniat mengambil sebuah kunci istana roh guntur yang ternyata Void Seed ini memegang kunci dari rumah Dewa Guntur. Namun di sini Void Seed pun yang bertemu kembali dengan Long Yi. Dia pun meminta bantuan kepada Long Yi. Dia pun mengatakan bahwa dia akan memberikan 10 tetes darahnya jika Long Yi memberikan 1 tetes darah, karena dia tahu dengan 1 tetes darah Long Yi itu, dia akan mampu meningkatkan kekuatannya. Melihat hal ini tentu saja keluarga jin pun tidak tinggal diam. Akhirnya mereka pun mencoba untuk menghentikan Xiaoyan dan Long Yi untuk memberikan darahnya kepada makhluk tersebut yang telah lemas. Pertarungan di antara mereka pun tidak terhindarkan sampai akhirnya Xiaoyan pun benar-benar didesak karena keluarga jin yang dipimpin oleh Wu Henjian dia berada di dosen bintang 5. Namun untung saja ketika kelompok Xiaoyan yang benar-benar terdesak, Hua Buyu pun muncul, kakak dari Ding Yue. Dia pun menggertak Wu Henjian agar dia menghentikan hal tersebut, jika tidak dia akan menghajarnya. Wu Henjian, dia pun benar-benar sangat murka ketika melihat Hua Buyu muncul. Karena dia tahu dia akan sangat sulit mengalahkan Hua Buyu. Walaupun bintang 4 dosen dia memiliki kekuatan tempur yang sangat dahsyat dengan bantuan kekuatan bintang merah. Namun di saat bersamaan tiba-tiba Void Seed yang sebelumnya lemah dan telah mendapatkan 1 tetes dari darah Long Yi tiba-tiba benar-benar kekuatannya meningkat. Dia pun mengamuk dan langsung menghancurkan orang-orang dari klan Jin. Ia benar-benar dia meratakan semua orang-orang dari klan Jin dan sekarang tinggal tersisa Wu Henjian telah terluka parah. Dia pun terus dengan kekuatan hisap yang sangat mengerikan mencoba menelan semua keluarga jin. Semua orang yang pada saat ini tersedot oleh daya hisap yang sangat kuat dari Void Seeds. Hua Buyu juga pada saat ini mengerutkan kening dan mengutuk di dalam hatinya. Pada saat ini dirinya benar-benar berada jauh dari bintang merah. Oleh karena itu tidak peduli bagaimana Hua Buyu menuangkan energi origin abadi ke dalam bahtera, kepatan bahtera ini memang sudah mencapai tahap yang ekstrim. Tetapi pada saat ini mereka semua benar-benar stagnan. Situasi stagnan ini tidak bertahan lama karena kekuatan hisap dari Void Seeds pada saat ini akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya kecepatan bahtera benar-benar melambat dan mulai mundur. Hua Buyu sedikit cemas dan segera bertanya kepada Xiaoyan, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka memiliki cara untuk menundukkan Void Seed? Xiaoyan pada saat ini segera menoleh menatap ke arah Long Yi. Pada akhirnya segera pergi ke geladak dan mulai mengeluarkan raungan naga. Hua Buyu yang melihat tindakan Long Yi ini pada saat ini benar-benar sedikit bingung. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan kepada Hua Buyu bahwa Long Yi pada saat ini berkomunikasi dengan Void Seed. Jika ia menepati janjinya maka mereka pada saat ini akan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini hanya bisa tertegun dan memandang curiga ke arah Long Yi. Sementara itu bersamaan dengan raungan Long Yi yang perlahan-lahan menghilang, pada akhirnya Long Yi segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Void Seed baru saja berbicara kepada Long Yi. Dirinya berkata bahwa dirinya memiliki ukurannya sendiri dan tidak akan melahap mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi pada saat ini, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok puluhan anggota dari Wu Henjian pada saat ini secara bertahap diseret ke dalam mulut raksasa. Wu Henjian pada saat ini menatap ke arah Hua Buyu dan Xiaoyan yang terlihat tenang. Melihat hal ini Wu Henjian menyadari sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Namun pada saat ini Wu Henjian menyadari bahwa Hua Buyu benar-benar tidak ingin bekerja sama dengannya. Oleh karena itu Wu Henjian berpikir pada saat ini dirinya harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada akhirnya Wu Henjian tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya dan menarik seorang dosian bintang 3. Dirinya langsung menuangkan origin abadi yang kuat ke dalam tubuh sosok tersebut. Dirinya pada saat ini berniat untuk memaksa rekannya untuk meledakkan diri secara langsung. Ledakan seorang dosian bintang 3 benar-benar sangat kuat dibandingkan dengan kekuatan ledakan teratai api 3 kali lipat milik Xiaoyan. Hal itu benar-benar lebih besar. Namun meskipun begitu Wu Henjian pada saat ini sadar efek dari menggunakan strategi tersebut. Namun Wu Henjian tidak memiliki pilihan lain dan benar-benar harus melakukan hal tersebut. Pada akhirnya ledakan dari seorang dosian bintang 3 pun segera terjadi. Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini melonjak ke segala arah dan tubuh dari Wu Henjian seketika terpental. Wu Henjian memanfaatkan dorongan ini untuk menghindari daya hisap yang kuat yang dilepaskan oleh Void Seed. Melihat Wu Henjian yang melarikan diri dengan bantuan penghancuran ini, Xiaoyan dan Hua Buyu pada saat ini mengerutkan kening masing-masing. Xiaoyan berpikir, jika Wu Henjian berhasil melarikan diri maka mereka benar-benar khawatir keluarga jin pasti akan balas dendam. Xiaoyan pun memandang ke arah Wu Henjian yang masih berusaha untuk menstabilkan sosoknya. Xiaoyan lanjut berkata kepada Hua Buyu yang berada di sampingnya bahwa mereka pada saat ini tidak bisa membiarkannya pergi.
Mendengar hal tersebut, Hua Buyu pun menganggukkan kepalanya, karena dirinya juga mengerti resikonya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kekuatan hisap dari Void Seeds juga perlahan-lahan mulai menghilang. Xiaoyan dan Hua Buyu pada akhirnya mengangguk satu sama lain dan pada akhirnya segera lesat. Di sisi lain Wu Henjian pada saat ini memuntahkan seteguk darah setelah terbang jauh. Pada akhirnya dirinya berhasil menstabilkan sosoknya dan melesat untuk pergi. Namun tidak lama setelah itu Wu Henjian melihat bahwa Xiaoyan pada saat ini bersama dengan Hua Buyu terbang mendekat dirinya, mengutuk di dalam hatinya karena pada saat ini bahtera miliknya juga telah ditelan oleh Void Seeds. Oleh karena itu sekarang dirinya hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk bergerak di lautan ketiadaan. Selain itu Wu Henjian pada saat ini benar-benar terluka dengan sangat serius. Ada beberapa patah tulang di tubuhnya. Wu Henjian pada saat ini benar-benar putus asa dan hanya bisa menggertakkan giginya. Bersamaan dengan Wu Henjian yang berpikir pada saat ini, sosok Hua Buyu sudah berada di hadapannya. Wu Henjian pun menatap ke arah Hua Buyu yang pada saat ini sedang memegang seruling dengan ekspresi penuh keterkejutan. Sementara itu tanpa basa-basi pada saat ini Hua Buyu segera melakukan serangan kepada Wu Henjian. Pada akhirnya sosok Wu Henjian segera mati tanpa bisa berbicara sedikitpun. Melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Hua Buyu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat serangan Hua Buyu dan berkata bahwa itu benar-benar sangat kuat. Seorang dosian bintang 5 benar-benar telah dipenggal oleh kekuatan seorang dosian bintang 4. Setelah selesai berbicara pada saat ini, Xiaoyan memandang ke arah mayat Hua Buyu di mana kepala dan tubuhnya benar-benar terpisah. Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat bergegas menuju ke arah Hua Buyu dan berniat untuk mengambil semua cincin miliknya. Namun pada saat yang bersamaan mata Hua Buyu tiba-tiba menyusut seolah-olah menemukan sesuatu yang salah. Tubuh Wen Jian pada saat ini berubah membusuk dengan sangat cepat. Hua Buyu pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk menunggu sejenak. Xiaoyan juga pada akhirnya segera menatap ke arah tubuh dari Hua Buyu dan seketika terkejut Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa mereka pada saat ini benar-benar telah ditipu oleh Wu Henjian. Tubuh yang baru saja dipenggal ini benar-benar palsu. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Hua Buyu, bisakah saudara Hua Buyu menemukan tubuh asli dari Wu Henjian? Ia pun sedikit mengerutkan keningnya dan berusaha untuk menemukan seseorang di lautan ketiadaan. Namun melakukan hal tersebut tidak diragukan lagi, sama seperti mencari jarum tumpukan jerami. Hua Buyu pada akhirnya bergumam bahwa hal ini adalah hal yang menyusahkan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan serius jika mereka pada saat ini membiarkannya kembali ke keluarga Jin, Xiaoyan khawatir keluarga Jin akan membalas dendam kepada mereka. Menanggapi hal tersebut, Hua Buyu pada saat ini menyipitkan matanya dan mulai menganalisa. Hua Buyu pada akhirnya berkata bahwa saudara Xiaoyan dapat tinggal di Bintang Merah, mereka akan aman berada di sana. Meskipun keluarga Jin seluruhnya menyerang ke Bintang Merah, terlebih lagi Wu Henjian juga telah terluka parah dan tidak memiliki bahtera. Oleh karena itu dirinya pasti akan mencari alam bintang tersembunyi untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Setelah itu di lautan tandus ketiadaan di timur laut ini tidak banyak alam yang memiliki bahtera. Oleh karena itu bahkan jika dirinya bisa melarikan diri sekarang, dirinya tidak akan bisa melarikan diri dari Void Seeds. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk. Hingga pada saat yang bersamaan pada saat ini terdengar suara angin di belakang mereka. Segera semua orang pada saat ini melihat deretan mata biru samar yang segera muncul. Void Seeds pada saat ini benar-benar muncul dan tidak tahu kapan dirinya muncul di belakang kelompok Xiaoyan. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena ukuran dari Void Seeds ini sangatlah besar. Semua mata pada akhirnya kembali terfokus kepada Long Yi. Semua orang pada saat ini bisa merasakan rasa hormat yang dipancarkan oleh mata Void Seeds kepada Long Yi. Sementara itu pada saat ini 10 tetes esensi darah biru segera terbang ke arah Long Yi. Dengan cepat esensi darah ini melayang di hadapan Long Yi. Sementara Long Yi pada saat ini sedikit tersenyum. Long Yi hanya menerima 5 tetes dan segera melambaikan tangannya yang menandakan bahwa 5 tetes saja sudah cukup bagi Long Yi. Void Seeds pada akhirnya mengedipkan matanya seolah-olah dirinya sedang berkomunikasi dari hati ke hati bersama dengan Long Yi. Setelah beberapa lama pada akhirnya dirinya mengambil kembali 5 tetes esensi darah. 10 mata biru Void Seed pada saat ini dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika menatap ke arah Long Yi pada saat yang bersamaan ketika Long Yi berkomunikasi dengan Void Seed. Hua Buyu dan Ding Yu pada saat ini benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka benar-benar belum pernah melihat orang yang bisa berkomunikasi dengan Void Seed. Pada akhirnya Hua Buyu tanpa sadar berkata bahwa makhluk ini benar-benar mengenali kelompok Xiaoyan. Apakah makhluk tersebut adalah salah satu saudara Xiaoyan? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan berkata bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Long Yi bukanlah kerabat dari Void Seeds, tetapi kebetulan Long Yi bisa berkomunikasi dengannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang selesai berbicara pada saat ini sosok Long Yi ketika berbalik dirinya menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Void Seeds bisa mengantar mereka menemukan roh guntur. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan
matanya dan bertanya apakah hal itu benar-benar serius. Baik Guandong dan Ding Yue juga pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Long Yi. Berita ini benar-benar berita yang mencengangkan bagi mereka karena ini adalah hal yang benar-benar sangat sulit. Bahkan jika keluarga Jin dapat menemukan kedua kunci dari Aula Roh Guntur, mereka harus membayar banyak dan bersusah payah untuk berhasil menemukan Aura Roh Guntur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa senang karena Xiao Yan teringat bahwa di antara misi hadiah di kota Qianxing ada misi tingkat di atau tingkat bumi untuk menemukan Aura Roh Guntur ini dan hadiahnya sangatlah tinggi. Namun Xiao Yan pada saat ini segera berpikir mungkinkah tugas tingkat di ini dikeluarkan oleh keluarga Jin. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Void Seed segera membuka mulutnya sedikit dan sinar cahaya terbang ke arah Long Yi. Long Yi tidak ragu untuk menangkap cahaya tersebut dan segera membuka telapak tangannya. Sebuah kunci pada saat ini segera terlihat dan semua orang kembali dikejutkan. Xiao Yan pada saat ini merenung dan bergumam sepertinya ini adalah kunci ke Aula Roh Guntur. Dengan begitu mereka memiliki satu kunci tetapi ada satu lagi di tangan keluarga Jin. Jika begitu permasalahannya karena Wu Henjian pada saat ini telah melarikan diri, mengapa mereka pada saat ini tidak membuat rencana untuk memancing keluarga Jin keluar? Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa hal itu tidak bisa mereka lakukan. Kekuatan dari keluarga Jin tidaklah lemah di kota Qianxing. Selain itu dengan kekuatan mereka saat ini benar-benar akan beresiko untuk memancing mereka keluar. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya kembali merenung dan segera kembali menemukan sebuah cara. Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya mari mereka pada saat ini mengungkapkan berita ini kepada musuh dari keluarga Jin. Keluarga Jin telah mendominasi selama bertahun-tahun dan itu pasti telah menyinggung banyak kekuatan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan segera menoleh ke arah Ding Yue dan bertanya apakah saudari Ding Yue tahu siapakah saja musuh dari keluarga Jin. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun merenung sejenak dan berkata bahwa keluarga Jin selalu menghabiskan banyak uang. Metode bisnis mereka juga dapat dianggap yang terbaik di kota 1000 bintang. Namun meskipun begitu, mereka telah memprovokasi banyak musuh di kota Qianxing. Namun dari banyaknya musuh ini hanya ada dua keluarga yang kuat yang sepertinya dapat bersaing dengan keluarga Jin. Tampaknya pada saat ini mereka harus memilih di antara Pavilion Daulo atau rumah Bai Yuxi. Dua keluarga besar ini dan keluarga Jin benar-benar sudah lama memiliki perseteruan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa berita ini harus diberikan ke salah satu di antara mereka. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak tahu siapakah di antara Pavilion Daulo ataupun keluarga Bai Yuxi yang akan mereka kirimkan. Ding Yue pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ketiga kekuatan ini semuanya sama kuatnya, tetapi Pavilion Daulo bertindak lebih jujur dan tegak. Selain itu mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan rumah lelang keluarga Ding. Sementara itu sikap dari keluarga Bai Yuxi ini agak mirip dengan sikap dari keluarga Jin. Untuk mencapai tujuan mereka akan menggunakan cara apapun dan kekuatan ini dua-duanya pandai menghitung. Jika mereka dapat memprovokasi keluarga Bai Yuxi dan keluarga Jin untuk bersaing memperebutkan Istana Roh Guntur, kedua kekuatan ini pasti akan tarung sampai mati dan mereka akan mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang mengangguk. Karena rencana ini adalah rencana yang bagus. Sementara itu di sisi lain Hua Buyu pada saat ini segera berkata meskipun rencana ini bagus tetapi mereka benar-benar harus mematangkan rencana ini. Pada akhirnya semua orang kembali sedikit berdiskusi dan mendapatkan sebuah keputusan. Setelah selesai berargumen diputuskankan bahwa mereka pada saat ini harus kembali terlebih dahulu ke Bintang Merah. Mereka akan membahas kelanjutan mengenai rencana ini. Sementara Ding Yue pada saat ini memiliki tugas lain. Setelah semuanya diselesaikan dan tinggal dijalankan, pada saat ini Hua Buyu segera menghela nafas sementara. Itu Xiao Yan pada saat ini merasa ada sesuatu yang mengganjal dan merasa kebingungan. Yang membuat Xiao Yan bingung adalah mengapa ada kunci di Void Seeds. Selain itu Xiao Yan bertanya-tanya mengapa Void Seeds bersedia membawa mereka untuk menuju ke Istana Roh Guntur jika hanya untuk membalas kebaikan. Bukankah itu benar-benar tidak sepadan? Meskipun Xiao Yan tidak mengetahui seperti apa Istana Roh Guntur ini, tetapi melihat istana tersebut diperebutkan oleh kekuatan besar, tentu saja apa yang ada di dalam istana tersebut pastilah sangat berharga. Xiao Yan menyembunyikan pikiran ini di dalam hatinya dan memiliki hati yang tetap puas pada saat ini. Sementara itu Hu Buyu pada saat ini segera berkata perlahan bahwa dirinya akan mengumpulkan beberapa informasi tentang Istana Roh Guntur. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera kembali ke Bintang Merah terlebih dahulu. Di sana mereka dapat mendiskusikan rencana jangka panjang mengenai hal tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Long Yi. Xiao Yan berkata kepada Long Yi agar Long Yi bertanya kepada Void Seed apakah dirinya bisa menunggu mereka. Long Yi pun mengangguk dan segera menyampaikan maksud Xiao Yan kepada Void Seed. Setelah merintih beberapa kali Long Yi kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya bisa menunggu. Selain itu dirinya juga pada saat ini terluka dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini menganggukkan kepalanya dan menyadari
bahwa Fight Sage telah menyelamatkan hidup mereka oleh. Karena itu Hua Buhyu pun segera berkata kebetulan selama dirinya berada di dekat bintang merah maka Hua Buhyu bisa melindunginya. Pada akhirnya setelah memutuskan hal ini semua orang segera pergi ke dalam Bahtera Void Sage mengikuti dari dekat dan kembali ke bintang merah. Void Sage pada saat ini berputar mengelilingi bintang merah dan ukuran tubuhnya setengah dari ukuran bintang merah. Dengan tubuh yang besar dan menakutkan ini tentu saja Void Sage tidak akan mungkin memasuki bintang merah. Setelah kembali ke bintang merah Hua Buhyu pada saat ini segera mengirim orang untuk memulai pencarian ruang. Di sekitar setelah itu semua orang pada saat ini segera kembali mulai berdiskusi mengenai rencana tersebut. Mereka juga pada saat ini telah mendapatkan arah umum dan lokasi dari Istana Roh Guntur dari Void Sage. Tanpa diduga Istana Roh Guntur ini berada di Lautan Ketiadaan di timur laut. Tempat itu tidak memiliki banyak bintang dan alam di Lautan Ketiadaan. Selain itu ada juga banyak Void Sage di sana dan membutuhkan banyak usaha untuk melewatinya. Namun Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega karena pada saat ini mereka memiliki satu Void Sage. Dengan begitu mereka tidak perlu khawatir terlebih lagi. Hua Buhyu juga memutuskan untuk bergabung bersama dengan mereka. Sementara itu Ding Yue pada saat ini bertugas untuk mengirimkan kunci dan dua alamat dari Istana Roh Guntur. Ding Yue mengirimkan kunci uang ia dapat dengan peta ke keluarga Beiyuxi. Pada saat yang bersamaan Ding Yue juga memberikan alamat Istana Roh Guntur kepada keluarga Jin. Pada akhirnya pada saat ini baik keluarga Jin maupun keluarga Beiyuxi memiliki satu kunci dan satu alamat. Suasana kedua kekuatan di kota Qianxing ini pada saat ini semakin memanas. Selain itu kedua belah pihak juga mengetahui bahwa mereka pada saat ini memegang masing-masing kunci. Banyak benturan baik kecil maupun besar yang pada saat ini terjadi di antara kedua kekuatan. Ding Yue sengaja memberikan itu agar mereka melakukan baku hantam, agar mengurangi sedikit musuh, dan setelah mereka melakukan baku hantam, akhirnya mereka akan dengan tenang mencapai ular guntur tempat rahasia dan harta itu berada. Pada akhirnya kedua belah pihak tidak tahan dan memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan kedua kepala dari kedua keluarga. Pada akhirnya duduk bersama kepala keluarga Jin yang bernama Jin Zhen pada saat ini tanpa basa-basi langsung mengeluarkan kunci Istana Roh Guntur. Dirinya segera berkata kepada kepala dari keluarga Beiyuxi yang bernama Beiyuxi. Dirinya berkata karena kunci lain ada di tangannya mengapa dirinya tidak membuat kompromi. Bagaimana jika Beiyuxi pada saat ini menjual kunci tersebut kepada Jin Zhen. Mendengar hal tersebut Beiyuxi pada saat ini tersenyum. Dan dirinya tidak menyembunyikannya, dirinya juga mengeluarkan kuncinya dan tentu saja pada saat ini Beiyuxi tidak sebodoh yang dipikirkan Jin Zhen. Dirinya juga pada saat ini tidak memberitahu bukan dari mana dirinya mendapatkan kunci tersebut. Bagi Beiyuxi pada saat ini tidak penting dari mana kunci tersebut, yang terpenting adalah dirinya memiliki kunci tersebut dan telah mendapatkan alamat untuk pergi ke Istana Roh Guntur. Dirinya juga pada saat ini di dalam hatinya berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kunci ini kepada keluarga Bai. Pada akhirnya Beiyuxi segera berbicara kepada Jin Zhen dan bertanya apakah dirinya harus menjualnya kepada Jin Zhen. Bukankah dengan begitu setelah Jin Zhen mendapatkan harta rahasia dari Istana Roh Guntur maka dirinya akan membasmi keluarga Bai miliknya. Oleh karena itu pada saat ini Beiyuxi tidak ingin repot-repot berbicara omong kosong dengan Jin Zhen. Sebaiknya mereka pergi bersama ke Istana Roh Guntur dan membuka harta rahasia itu bersama-sama. Adapun siapa yang mendapatkan harta rahasia itu tergantung siapakah yang lebih mampu. Jika Jin Zhen tidak mau melakukan hal tersebut maka dirinya pada saat ini akan segera menghancurkan kunci ini. Bukankah dengan begitu maka Jin Zhen tidak akan pernah bisa memasuki Istana Roh Guntur di masa depan. Setelah berbicara Beiyuxi pun tersenyum dingin dan menatap tajam ke arah Jin Zhen. Dirinya tahu betul bahwa selama periode waktu ini Jin Zhen mati-matian mencari Istana Roh Guntur. Jin Zhen benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya dan sepenuhnya bisa membasmi keluarga miliknya. Sementara itu Jin Zhen pada saat ini menggertakkan giginya dan menatap ke arah Beiyuxi dengan marah. Namun pada saat ini dirinya benar-benar tidak memiliki pilihan lain dan menyadari apa yang dikatakan oleh Beiyuxi memang benar. Pada saat ini tampaknya kedua belah pihak benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui hal tersebut. Pada akhirnya setelah setuju mereka pun segera menetapkan waktu untuk berangkat bersama-sama. Keluarga Beiyuxi dan keluarga Jin pada saat ini tidak bodoh dan mereka tidak menyebarkan berita seperti ini. Mereka menyadari bahwa jika berita itu menyebar maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Sementara itu pada saat yang bersamaan di bintang merah Hua Buhyu pada saat ini sedang mencari informasi tentang Istana Roh Guntur. Xiaoyan benar-benar pusing membaca banyak informasi yang pada saat ini disajikan. Pada saat ini Xiaoyan terkejut melihat teks yang benar-benar dicatat dengan detail mengenai hal tersebut. Xiaoyan pun berkali-kali menggelengkan kepalanya ketika membaca sejarah di buku tersebut. Dikisahkan di kuil Roh Guntur pernah hidup seorang pria kuat dengan kekuatan dosian. Dirinya menyadari
Guntur dan benar-benar telah menjadi dewa. Dirinya tinggal di aula roh Guntur dan pada akhirnya dirinya memiliki banyak murid untuk belajar kepadanya. Tetapi belakangan ini dikatakan bahwa Dewa Petir tiba-tiba menjadi gila dan membunuh semua orang yang memasuki aula roh Guntur ini benar-benar dibunuh hingga pada akhirnya tempat tersebut tersembunyi di lautan ketiadaan. Tidak ada seorang pun yang tertarik kepada tempat tersebut selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Memikirkan cerita ini, Xiaoyan pada akhirnya merenung. Dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Dewa Guntur ini telah menjadi gila dan membunuh semua orang, namun mengapa mereka pada saat ini perlu kunci untuk masuk? Bukankah dengan begitu berarti istana roh Guntur ini telah diblokir? Selain itu mereka juga pada saat ini tidak tahu apakah Dewa Petir ini masih hidup atau tidak. Jika mereka benar-benar memasuki istana roh Guntur, maka mereka mungkin akan bertemu dengan Dewa Guntur yang gila. Namun meskipun begitu, Xiaoyan menyadari bahwa energi di dalamnya benar-benar sangat berguna dan dibutuhkan oleh tim Fearless. Hal yang membuat si Xiaoyan pada saat ini khawatir adalah pasti tidak sesederhana itu memasuki aula roh Guntur ini. Selain itu tidak ada catatan mengapa Dewa Guntur ini menjadi gila. Semua orang juga pada akhirnya menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja digumamkan oleh Xiaoyan. Hua Buyu juga pada saat ini berpikir sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Tetaplah, pada akhirnya mereka benar-benar tidak akan mengetahui hal tersebut jika mereka tidak datang ke sana terlebih lagi. Hua Buyu pada saat ini benar-benar ingin mengetahui apakah akan ada orang di aula roh Guntur ini. Selain itu dirinya juga ingin tahu apakah ada sumber jantung api, mengingat Dewa Petir adalah orang yang sangat kuat. Tentu saja dirinya pasti akan memiliki sesuatu di penyimpanan rahasianya. Pada akhirnya Hua Buyu pun segera berkata kepada semua orang bahwa jika mereka menghitung waktu sekarang, seharusnya keluarga Bei dan keluarga Jin di kota Qianxing juga telah mendapatkan alamat dan kuncinya. Setelah beberapa saat kedua keluarga pasti akan segera berangkat dan belum terlambat bagi mereka untuk pergi. Terlebih dahulu mereka harus segera membuat persiapan di sana demi kelancaran rencana mereka. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini semua orang pada akhirnya bersiap-siap. Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mulai berangkat. Sementara itu di kota 1000 bintang, keluarga Bai dan keluarga Jin juga pada saat ini berangkat. Mereka menggunakan lubang cacing dari kota 1000 bintang untuk sampai di timur lautan ketiadaan. Butuh waktu 10 tahun bagi mereka untuk tiba ke tempat yang telah disiapkan. Sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah di dalam perjalanan. Pada saat ini, kelompok Xiaoyan mengikuti Void Seeds dari belakang. Kehadiran dari Void Seeds ini juga bisa dikatakan menambah daya juang yang kuat. Dengan adanya Hua Buyu yang merupakan bintang 4 dan Void Seeds yang sebanding dengan Dosian bintang 5, pada saat ini benar-benar tidak ada yang perlu ditakuti oleh semua orang. Bersamaan dengan kerumunan yang semakin jauh pada saat ini, jumlah bintang dan jumlah ruang di sekitar mereka menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya mereka kembali fokus dalam perjalanan, sambil juga tetap waspada terhadap situasi di sekeliling. Seiring berjalannya waktu, kelompok Xiaoyan pada akhirnya semakin memasuki kedalaman lautan ketiadaan. Semakin banyak Void Seeds yang pada saat ini berkeliaran. Selain itu banyak juga binatang iblis yang pada saat ini melingkari sisi bahtera. Sepertinya pada saat ini mereka benar-benar merasakan aura manusia dan itu benar-benar suatu hal yang mereka sukai. Melihat hal ini, Long Yi juga pada saat ini segera mengerutkan keningnya dan pada akhirnya tekanan darah memancar dari tubuh Long Yi. Kepala naga besar pada saat ini segera terbentuk di atas kepala Long Yi. Seekor naga meraung dan suaranya pada saat ini benar-benar memekakan telinga. Bahtera pun bergetar beberapa saat dan pada saat yang bersamaan bayangan hitam yang berada di sekitar bahtera pada saat ini benar-benar ketakutan dan mundur dengan cepat. Hua Buyu pada saat ini menatap ke arah kepala naga yang terbentuk oleh Long Yi dengan penuh terkejutan. Kekuatan Long Yi ini hanyalah bertingkat di tingkat Dodi dan bukanlah Dosian, namun dirinya benar-benar bisa menakuti semua bayangan hitam ini hanya dengan satu raungan. Hua Buyu seketika menyadari bahwa ini benar-benar hal yang menakutkan dari garis darah keturunan. Setelah memperhatikan Long Yi sejenak, pada akhirnya Hua Buyu berkata dengan sikap yang sangat serius. Hua Buyu pada saat ini bertanya apakah ini adalah bintang yang legendaris. Xiaoyan seketika terkejut saat mendengar Hua Buyu yang menebak-nebak garis keturunan Long Yi. Pada akhirnya Xiaoyan bertanya dengan suara rendah apakah saudara Hua Buyu mengetahui hal tersebut. Hua Buyu pun menatap ke arah Xiaoyan yang tiba-tiba dan berkata dengan heran, apakah ini benar-benar Zuji? Yu Jin mendengar hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Hua Buyu tampaknya bukan hanya sekedar menebak-nebaki. Dari Hua Buyu pada saat ini cukup membuktikan bahwa darah keturunan Long Yi ini benar-benar sangatlah penting. Pada akhirnya Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan berharap saudara Buyu bisa merahasiakannya. Jika berita ini keluar maka itu benar-benar tidak akan baik untuk Long Yi. Menanggapi hal tersebut, pada akhirnya Hua Buyu mengembalikan ketenangannya. Dirinya pun tersenyum dan berkata bahwa garis keturunan Long Yi tidak akan dapat dikenali oleh orang biasa-biasa saja. Tetapi sungguh sangat kebetulan karena Hua Buyu pada saat ini sangat akrab dengan Zuji Yuyin. Bukankah Hua Buyu
sebelumnya telah berkata bahwa bintang merah terbentuk oleh inti sihir binatang buas. Pada saat ini Hua Buyu akan memberitahu semua orang bahwa inti sihir dari binatang buas ini adalah Zuji Yujin. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini seolah-olah tersambar petir di siang bolong. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari bintang merah ini benar-benar luar biasa. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa ternyata itu terbentuk oleh inti sihir dari leluhur naga hitam. Di tengah-tengah keterkejutannya, Xiaoyan tanpa belajar bergumam bahwa ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Long Xietian juga pada saat ini tercengang dan semua orang pada saat ini memiliki pemahaman yang baru tentang Long Yi. Sementara itu di tengah-tengah keterkejutan ini, Hua Buyu segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Hua Buyu berkata bahwa saudara Xiaoyan harus melindungi Long Yi dengan baik. Long Yi masih dalam masa pertumbuhan dan benar-benar masih belum kuat. Jika orang lain tahu tentang garis keturunan saudara Long Yi, hal itu benar-benar akan menimbulkan bencana baginya. Mereka harus lebih berhati-hati saat berlayar. Ribuan tahun ke depan mereka harus sebisa mungkin tidak mengeluarkan raungan seperti sebelumnya untuk mengusir bayangan hitam ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini semua orang menghela nafas. Lalu pada akhirnya setelah sekian lama di dalam perjalanan Void Sage pada saat ini segera berhenti. Kelompok Xiaoyan juga mengikuti Void Sage yang berhenti dan pada saat ini semua orang melihat gerbang batu yang tinggi. Semua orang pada saat ini menatap ke arah gerbang batu di tengah-tengah kehampaan. Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa mereka pada saat ini sudah sampai. Xiaoyan pada saat ini sudah sampai di depan gerbang Istana Roh Guntur. Pada akhirnya semua orang memutuskan untuk bersembunyi sekarang. Mereka hanya perlu menunggu dengan tenang kedatangan dari keluarga Bai dan keluarga Jin. Pada saat ini mereka memutuskan serangan gelombang pertama pada saat mereka sampai akan diserahkan kepada Void Seed. Sementara itu di sisi lain pada saat ini baik keluarga Bai dan keluarga Jin sudah sampai di lautan ketiadaan timur laut Bahtera. Mereka pada saat ini berjalan berdampingan hingga pada akhirnya pada saat ini sesosok segera melompat ke Bahtera keluarga Jin. Sosok ini memiliki gelagat panik dan ternyata sosok ini adalah Wu Henjian. Wu Henjian pada saat ini menangkupkan tinjunya dengan kedua tangannya. Jin Zhen seketika terkejut melihat penampilan dari Wu Henjian. Jin Zhen pun pada akhirnya segera bertanya apa yang pada saat ini terjadi kepada Wu Henjian. Mengapa Wu Henjian pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Wu Henjian batuk beberapa kali karena lukanya masih belum sembuh. Sementara itu Jin Zhen pada saat ini sedikit bingung dan menunjuk ke arah keluarga Bai. Dirinya berkata kepada Wu Henjian, bukankah itu adalah kunci lain yang berada di Void Seeds? Mengapa pada saat ini kunci tersebut bisa berada di tangan keluarga Bai? Wu Henjian terkejut ketika dirinya mendengar hal ini karena selama ini dirinya masih terus bersembunyi dari kejaran Hua Buyu. Pada akhirnya Wu Henjian pun segera bertanya dengan heran apakah kunci lainnya pada saat ini ada di tangan keluarga Bai. Jin Zhen pun mengangguk dan menatap ke arah Bai Yuxi yang pada saat ini berdiri di atas bahtera keluarga Bai. Sementara itu Wu Henjian berkata dengan sungguh-sungguh bahwa ini semua sepertinya adalah sebuah jebakan. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini mereka harus segera pergi dan membatalkan misi ini. Wu Henjian pada akhirnya secara singkat menceritakan kejadian yang dirinya alami sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata dari Wu Henjian pada saat ini Jin Zhen sedikit mengerutkan keningnya. Dirinya pada akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh tampaknya kunci yang diperoleh oleh keluarga Bai Yuxi ini sengaja diberikan kepadanya. Ding Yue ini benar-benar terlihat mirip dengan ayahnya, namun pada saat ini tidak peduli apapun yang direncanakan oleh mereka, keluarga Jin harus melakukan perjalanan ini karena mereka hanya sekelompok badut. Sebaiknya pada saat ini Wu Henjian menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu. Mereka tidak boleh kehilangan muka di hadapan keluarga Bai. Setelah mereka mendapatkan harta rahasia, jangankan penguasa dari bintang merah, bahkan keluarga dari rumah lelang Ding dirinya benar-benar akan menghabisi mereka semua. Pada akhirnya Wu Henjian tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa duduk bersila untuk memulihkan luka-lukanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di Veles Art aura yang kuat tiba-tiba menyebar. Long Yi yang duduk bersila di geladak pada saat ini perlahan-lahan membuka matanya. Semua orang pada akhirnya memandang ke arah Long Yi dan bertanya apakah Long Yi pada saat ini sudah menerobos lagi. Long Yi pun tersenyum dan mengangguk mendengar apa yang ditanyakan oleh semua orang. Setelah melahap 5 tetes esensi darah dari Void Seeds, kekuatan Long Yi sekali lagi berubah dari tahap menengah bintang 9 Dodi ke tahap akhir bintang 9. Dapat dikatakan bahwa Long Yi telah menjadi orang tercepat di tim Veles dalam peningkatan kekuatan di bawah Xiaoyan. Sementara itu Xiao Zhan dan Nan Erming juga pada saat ini keduanya telah mencapai tahap akhir bintang Dodi. Sementara itu Storm King Muer Ziying dan Qian Ning pada saat ini masih belum menerobos, namun meskipun begitu kekuatan mereka pada saat ini masih dapat dikatakan telah meningkat pesat bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang. Pada akhirnya banyak ledakan terdengar di lautan ketiadaan. Semua orang pada akhirnya segera menuju ke geladak untuk menyaksikan apa yang pada saat ini sedang terjadi. Jarak mereka pada saat ini agak jauh dari gerbang Istana Roh Guntur. Dari kejauhan mereka melihat dua bahtera, satu di depan dan satu di belakang. Dua bahtera ini berkendara menuju gerbang dari Aula Roh Guntur. Sementara itu pada
Saat ini di belakang mereka banyak makhluk hitam yang tidak terhitung jumlahnya, sementara itu di sisi lain di atas Bahtera Jinzen pada saat ini berteriak mengapa ada begitu banyak monster kegelapan. Orang-orang di Bahtera terus-menerus menyerang monster-monster yang mengejar mereka, tetapi jumlah dari monster bayangan hitam ini terlalu banyak. Oleh karena itu pada saat ini serangan semua orang benar-benar tidak berpengaruh kepada Void Seeds ini. Sementara ini Wu Henjian pada saat ini melihat ke depan Bahtera dan segera berkata kepada Jinzen, dirinya berkata bahwa sepertinya aula dari roh guntur ini sudah berada di hadapan mereka. Mendengar kata-kata itu Jinzen pada akhirnya menoleh dan benar memang ada gerbang batu yang berdiri di hadapannya. Namun meskipun begitu pada saat ini banyak Void Seeds yang tidak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Mereka benar-benar kesulitan untuk melawan karena jumlah dari monster-monster ini sangatlah banyak. Dengan begitu mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki banyak waktu. Jinzen pada akhirnya segera berkata kepada Bai Yuxi agar dirinya dengan cepat menyerahkan kuncinya. Biarkan Jinzen pada saat ini membuka gerbang dari aula roh guntur. Mendengar hal tersebut tentu saja Bai Yuxi pada saat ini tidak akan dengan mudah menyerahkan kuncinya. Ini adalah satu-satunya ketergantungan miliknya dan dirinya juga takut ditipu oleh Jinzen. Pada akhirnya Bai Yuxi pun segera bertanya mengapa Jinzen tidak menyerahkan kuncinya kepada Bai Yuxi. Dengan begitu maka Bai Yuxi akan membuka pintunya sesegera mungkin. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Yuxi tentu saja Jinzen pada saat ini menggertakkan giginya. Pada akhirnya dengan marah Jinzen segera bertanya apakah Bai Yuxi masih peduli siapa yang akan membuka pintunya jika mereka tidak memasuki aula roh guntur untuk menghindari gerombolan binatang bajingan ini. Baik Bai Yuxi ataupun Jinzen pada saat ini tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Bai Yuxi pun menggertakkan giginya dan berkata bahwa dirinya akan memberikannya kepada Jinzen. Tetapi jika Jinzen berani bermain trik dengan Bai Yuxi maka Bai Yuxi tidak akan mati sebelum Jinzen mati. Setelah selesai berbicara Bai Yuxi pun mau tidak mau segera melemparkan kuncinya ke tangan Jinzen. Setelah mengambil kuncinya Jinzen pada saat ini segera mengeluarkan separuh kunci lainnya. Kedua kunci itu pada akhirnya segera digabungkan dan menjadi satu dan berubah menjadi berbentuk kilat. Bersamaan dengan hal tersebut kunci itu pun berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak ke arah gerbang. Ledakan pun seketika terjadi saat gerbang batu menelan kunci. Dalam sekejap gerbang batu pun mulai bergetar hebat dan perlahan terbuka. Di belakang gerbang batu ini ada sebuah istana besar yang tampak samar di hadapan semua orang baik Jinzen dan Bai Yuxi pada saat ini berseru kaget bahwa istana roh guntur telah muncul. Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya yang diam-diam menyaksikan hal ini di kejauhan juga menunjukkan mata cerah mereka. Namun tidak lama setelah itu dengan kemunculan dari istana ini di sekitar gerbang istana segera dikelilingi oleh awan gelap dan awan hitam. Di sekitar istana ini memancarkan halilintar yang meraung seperti naga. Melihat hal tersebut Xiaoyan tanpa sadar segera berkata bahwa ini adalah lautan guntur. Di sisi lain Jinzen juga pada saat ini menatap lautan guntur dengan kagum dan berkata bahwa lautan guntur ini benar-benar sangat besar. Sementara itu Bai Yuxi pada saat ini menatap ke arah lautan guntur dengan mata yang sangat tegas. Melihat hal tersebut Jinzen pada saat ini menyadari bahwa tampaknya Bai Yuxi benar-benar berniat untuk menerobos lautan guntur. Jinzen pada akhirnya memutuskan untuk segera bergegas langsung ke lautan guntur. Sementara itu dengan kemunculan dari lautan guntur ini monster Void Seeds yang tersebar juga pada saat ini seketika ketakutan mereka tidak berani untuk bergegas mendekati lautan guntur dan gelombang binatang buas. Ini benar-benar bertahap surut. Namun tidak lama setelah itu di belakang monster-monster ini ada sosok yang menjulang. Yang muncul sosok besar ini adalah Void Seeds yang sebelumnya diperintahkan oleh Long Yi untuk mengacau. Melihat keberadaan Void Seeds yang lebih besar dari masing-masing monster yang berada di sini, monster-monster itu pada saat ini benar-benar sangat ketakutan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini tersenyum melihat Void Seeds yang membuat kekacauan. Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam kepada semua orang tampaknya jika mereka ingin memasuki aula roh guntur ini mereka harus melewati lautan guntur tersebut. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada akhirnya mengangguk. Baik Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa lautan guntur ini bukan hanya sekedar guntur biasa. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menunggu terlebih dahulu. Pada akhirnya mereka memperhatikan keluarga Jin dan keluarga Bei pada saat lebih sedikit ragu-ragu untuk melangkah. Namun pada akhirnya keluarga Bai terpaksa untuk masuk ke dalam lautan guntur ini. Mereka benar-benar takut dengan keberadaan Void Seeds yang tubuhnya bahkan jauh lebih besar daripada monster yang sebelumnya mereka hadapi. Pada akhirnya setelah keluarga Bei dan keluarga Jin memasuki lautan guntur Bahtera mereka benar-benar diliputi oleh awan hitam. Tiba-tiba guntur dan kilat meletus dan menyerang secara acak kepada kelompok mereka. Pada saat ini sepertinya semua guntur dan kilat benar-benar menyerbu keluarga Bei dan keluarga Jin. Xiao Yan juga di kejauhan mengerutkan kening melihat lautan guntur yang pada saat ini semakin melonjak. Banyak kilat yang berkecamuk bersamaan dengan dua bahtera yang pada saat ini memasuki lautan guntur. Xiao Yan pada saat ini semakin yakin bahwa lautan guntur ini benar-benar tidak akan mudah untuk dilewati.
Pada akhirnya Xiaoyan bergumam bahwa pada saat ini mereka harus mencari celah untuk memasuki lautan guntur. Hua Buyu kembali menganggukkan kepalanya dan berkata lautan guntur ini benar-benar bukanlah lautan guntur yang biasa, oleh karena itu semua orang pada saat ini harus lebih memperhatikan lautan guntur dan mencoba mencari celah untuk mereka masuk. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini menganggukkan kepalanya dan segera mulai mencurahkan pikiran mereka dan fokus mereka kepada lautan guntur. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini kelompok Xiaoyan melihat Void Seeds yang tiba-tiba masuk ke dalam lautan guntur. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja ditunjukkan oleh Void Seeds. Tidak lama setelah itu sosok Void Seeds pun bergegas keluar dari lautan guntur. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang terlihat kebingungan, dan Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sesuatu. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bahwa solusinya sepertinya sudah berada di hadapan mereka. Bagaimana mungkin mereka pada saat ini bisa melupakan makhluk tersebut? Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang, tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga merasa kebingungan. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Void Sea pada saat ini dapat dengan bebas masuk dan keluar dari lautan guntur. Sementara itu pada saat ini semua orang merasa sedikit cemas karena mereka menyadari bahwa mereka harus masuk ke mulut Void Seeds. Xiaozan pada akhirnya segera bertanya apakah hal ini akan baik-baik saja. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir, Long Yi pada saat ini ada di sini bersama dengan mereka, oleh karena itu Xiaoyan yakin tidak akan ada kecelakaan yang terjadi kepada mereka. Menanggapi hal tersebut Xiaozan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini bukan takut tertelan oleh Void Seeds, tetapi yang pada saat ini Xiaozan takutkan adalah mereka akan mati lemas oleh bau mulut dari makhluk tersebut. Mendengar hal itu Xiaoyan pada akhirnya segera berkata agar mereka pada saat ini sedikit menahan diri, lebih baik mereka terkena bau mulut dibanding disambar oleh petir. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan Long Yi segera memerintahkan Void Seeds. Void Seeds segera menelan semua orang ke dalam mulutnya. Pada saat ini dirinya juga sedikit membuka mulutnya agar kelompok Xiaoyan bisa menyaksikan apa yang pada saat ini berada di hadapan mereka. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera memasuki guntur dengan bantuan dari Void Seeds. Melihat guntur yang pada saat ini cetar-cetar, Long Yi memiliki mata yang berbinar-binar. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera kembali mulai mengingatkan Long Yi. Xiaoyan berkata bahwa Long Yi pada saat ini telah membentuk tubuh, dengan begitu maka Long Yi pada saat ini bukan lagi roh guntur. Oleh karena itu sekarang guntur ini tidak akan bisa diserap oleh Long Yi. Justru pada saat ini guntur tersebut akan menyakiti dan menyerang Long Yi. Tidak lama Long Yi segera berkata, tetapi dirinya pada saat ini masih bisa merasakan kekuatan gunturnya. Setelah selesai menjawab, Long Yi pun segera mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh busur listrik. Baik, Xiaoyan dan Long Xietian pada saat ini benar-benar terkejut. Menatap ke arah Long Yi, mereka pada akhirnya saling memandang dengan sedikit tidak percaya di mata masing-masing. Mereka berpikir bahwa Long Yi pada saat ini telah mendapatkan tubuh baru. Meskipun jiwa Long Yi tidak menghilang, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Long Yi masih memiliki kekuatan guntur. Pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan mulai kembali berbicara kepada Long Yi. Xiaoyan pada saat ini berkata jika Long Yi memang memiliki keyakinan kali ini di Istana Roh Guntur, mungkin Long Yi bisa mencobanya. Mungkin Long Yi pada saat ini masih bisa mengembangkan kekuatan guntur miliknya sendiri. Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang berbincang-bincang pada saat ini, tubuh Void Seed segera bergetar hebat ketika semua orang melihat keluar dari mulut besar Void Seed. Semua orang melihat dua bahtera dari keluarga Bai dan keluarga Jin. Kedua bahtera ini berjuang di lautan guntur dan pada saat ini mereka juga bertemu dengan Void Seed. Void Seed mengayunkan tubuhnya yang besar. Pada saat ini Jin Zens ketika dirinya berkata sungguh sangat sial, dan bagaimana mungkin bisa ada Void Seeds di lautan guntur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Void Seeds hanya membuat keributan dan tidak menyerang kelompok mereka hanya dengan kekuatan guntur saja. Pada saat ini dua keluarga ini benar-benar tidak bisa bertindak banyak. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera melewati lautan guntur meninggalkan keluarga Bei dan keluarga Jin. Pada saat ini apa yang muncul di hadapan Xiaoyan dan yang lainnya adalah jalan yang luas. Di ujung jalan ini ada sebuah istana yang terlihat seperti kota mati. Semua orang pada saat ini dapat merasakan keheningan dari tempat yang berada di hadapan mereka. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini harus bergegas karena mereka tidak ingin dikejar oleh keluarga Jin dan keluarga Bei. Selain itu mereka juga pada saat ini harus tetap waspada di dalam tanah yang hening ini. Setelah selesai berbicara pada akhirnya semua orang segera memerintahkan Void Seeds itu untuk mengeluarkan bahtera. Setelah itu semua orang keluar dari bahtera dan memutuskan untuk berjalan menuju ke istana. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Void Seeds dan berkata tampaknya makhluk tersebut sangat akrab dengan tempat ini. Separuh kunci lainnya dari Istana Roh Guntur juga muncul bersama dengan Void Seed.
Apa hubungan antar Voidits dengan Aula Roh Guntur dan apa hubungannya dengan Dewa Petir? Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan ini, semua orang pada akhirnya sedikit mengangguk. Mereka juga pada saat ini memperhatikan berbagai perilaku aneh dari Voidits. Melihat semua orang yang pada saat ini menganggukkan, kepalanya Xiaoyan segera berkata sepertinya bukan Xiaoyan saja yang pada saat ini curiga, namun pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menemukan alasan apa yang cocok. Tampaknya pada saat ini hanya ada satu kemungkinan yang dapat Xiaoyan pikirkan, mungkin saja Void Sage ini hanya tinggal di Istana Roh Guntur atau mungkin dirinya adalah hewan peliharaan kecil dari Dewa Guntur. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini kembali menganggukkan kepalanya dan berpikir apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali fokus dengan apa yang pada saat ini mereka hadapi di tengah-tengah perjalanan ini. Xiaoyan kembali berbicara bahwa menurut catatan di dalam buku-buku itu hanya menjelaskan mengenai kegilaan dari Dewa Guntur, tetapi dirinya tidak pernah mengatakan bahwa Dewa Guntur telah terjatuh atau mati. Oleh karena itu, pada saat ini apakah Dewa Guntur benar-benar telah mati atau masih hidup masih belum diketahui. Mereka benar-benar harus berhati-hati, dan jika lelaki tua itu masih hidup, kelompoknya pada saat ini masuk tanpa izin dan mereka benar-benar akan bisa dibunuh hanya dengan bersin ringan. Pada akhirnya sambil berbincang-bincang santai pada saat ini semua orang sudah sampai di pelataran istana. Pada saat ini ada pelataran bundar dan 4 pilar yang menjulang ke langit. Semua orang mendekati dan mengamati keempat pilar batu tersebut, dan pada saat ini pilar batu tersebut terdapat tulisan. Nan Erming pada saat ini mendekati salah satu pilar batu dan berkata bahwa ada karakter yang terukir di pilar batu ini. Tulisan ini menyebutkan agar orang asing jangan masuk dan tolong cepat pergi. Nan Erming segera menjelaskan bahwa tulisan ini tampak seperti diukir dengan tergesa-gesa. Karakter coretan ini tampak tidak pada tempatnya dengan lingkungan yang rapi. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya sedikit dan berusaha untuk menebak. Xiaoyan pada akhirnya berkata, mungkinkah karakter dari tulisan ini ditinggalkan oleh Dewa Guntur setelah kegilaannya bersamaan dengan Xiaoyan, yang pada saat ini berpikir. Tiba-tiba pada saat ini platform bundar mulai bergetar hebat. Semua orang pada saat ini terkejut dan melihat ke arah Xiaozan yang menyentuh pilar batu. Getaran hebat benar-benar terjadi dengan ledakan yang terdengar dari 4 pilar batu. Bersamaan dengan hal tersebut 4 sambaran petir pada saat ini membumbung ke langit di atas pilar batu. Sambaran petir ini berkumpul di udara dan membentuk bola petir. Segera setelah itu di atas bola petir sebuah kepala seketika muncul membuka mata peraknya. Sosok rubah berekor 9 pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Hua Buyu dan Xiaoyan berseru serempak bahwa ini adalah Thunder Fox. Keduanya pada saat ini mengingat catatan dalam buku yang mereka baca sebelumnya. Mereka menyadari bahwa Thunder Fox ini adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh Dewa Petir. Selain itu, mengenai kekuatan spesifiknya dari monster ini masih belum bisa diketahui. Xiaoyan dan Hua Buyu pada akhirnya memiliki pemikiran yang sama dan mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mudah untuk perjuangan ini. Memikirkan hal ini, pada akhirnya Xiaoyan segera berteriak memerintahkan semua orang untuk lari. Dalam hal ini mereka hanya bisa pergi ke terlebih dahulu. Mereka berharap Thunder Fox tidak akan menghancurkan El Bahtara hanya untuk menyerang kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya semua orang mengangguk dan segera bergegas menuju ke aula. Mereka melesat dengan kecepatan tercepat yang pada saat ini mereka memiliki. Namun meskipun begitu, kecepatan dari Thunder Fox atau rubah guntur ini benar-benar sangatlah cepat. Dalam sekejap mata Thunder Fox pun pada saat ini sudah berada di depan kerumunan sosok yang menghalang jalan menuju aula utama, dan sepasang mata perak pada saat ini menatap kerumunan sosoknya. Pada akhirnya segera berbicara perlahan bahwa Tuan memiliki sesuatu untuk disampaikan. Tuan telah memerintahkan kepadanya untuk memblokir orang asing dan membunuh penyusup. Mereka semua masuk tanpa izin ke Istana Roh Guntur dan mereka semua harus dibunuh. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini dirinya segera mulai menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Tidak mudah bagi semua orang untuk bisa berurusan dengan rubah guntur. Bahkan pada saat ini Hua Buyu juga tidak bisa merasakan kekuatan dari rubah guntur ini. Pada akhirnya pada saat ini rubah guntur pun dan menamparkan penutup pelindung yang dibentuk oleh Xiaoyan. Benturan pun segera terjadi dan pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar dipukul mundur oleh Thunder Fox. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan bertarung miliknya. Xiaoyan benar-benar mengeluarkan 3 set keterampilan Huang-Huang, telapak keberuntungan surgawi, dan 1000 kaki tanpa bayangan. Bahkan Xiaoyan juga mengeluarkan panah teratai suci dan Yiwa juga benar-benar ikut berkontribusi. Namun pada akhirnya serangkaian serangan terkuat Xiaoyan ini benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Thunder Fox. Semua orang juga pada saat ini bekerja sama untuk berhadapan dengan Thunder Fox. Hua Buyu juga pada saat ini mengeluarkan suara seruling yang bergema. Gelombang suara yang diubah dari origin abadi ini sangat kuat dan seketika menyelimuti Thunder Fox.
Semua masing-masing menyerang ke arah Thunder Fox. Banyak ledakan pada saat ini menggelegar di seluruh langit. Bersamaan dengan hal tersebut, nyala api juga pada saat ini segera menenggelamkan sosok Thunder Fox. Xiaoyan pun segera memerintahkan semua orang pada saat ini bergegas menuju ke aula mereka. Pada saat ini tidak bisa mundur karena menyadari ada keluarga Jin dan keluarga Bok. Xiaoyan pun segera berlarian menuju ke arah Ulala. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini rubah itu segera keluar dari kobaran api. Sosoknya seketika muncul di hadapan semua orang dan kembali melesatkan telapak tangannya. Seketika semua orang benar-benar ketakutan karena menyadari bahwa serangan ini sangat dahsyat. Siapapun yang pada saat ini terkena telapak tangan dari Thunder Fox sepertinya benar-benar akan mati. 趁着胭脂火刚刚凝神虚弱之际，你们快抓住他！